Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Syah dari tingkat 2B dengan NIM P206370240056. Di sini saya akan mengerjakan konsep sederhana dari CRUD, yaitu create, read, update, dan delete sebagai syarat untuk remedial ujian praktik basis data. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, seperti biasa, klik dulu min U, lalu root, lalu min P. Setelah itu, klik enter. Nah, setelah itu akan muncul MySQL, lalu kita ketik create database. Saya menamakannya dengan uprak remed. Lalu setelah query OK, itu tandanya berhasil. Di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu use uprak remed. Setelah itu database akan terubah. Nah, di sini kita akan membuat tabel yang pertama itu yaitu tabel dokter, di mana untuk tabel dokter ini ada yang pertama yaitu ID dokter dengan INT auto increment, dan juga menggunakan primary key sebagai kunci primary. Lalu setelah itu enter, ketikkan nama dokter. Di sini nama dokter itu menggunakan varchar buka kurung 100. Lalu enter lagi. Lalu selanjutnya ketik spesialisasi seperti yang di atas juga, sama menggunakan varchar 100. Nah, setelah itu jangan lupa menggunakan koma, lalu enter, tutup kurung, dan titik koma. Nah, setelah itu akan terlihat bahwa tabelnya itu berhasil dibuat. Lanjut, yang kedua itu membuat lagi tabel yang kedua, yaitu tabel pasien. Seperti biasa kita buka kurung, lalu lanjut enter, lalu masukkan ID pasien, INT auto increment, primary key, koma, lalu masukkan nama pasien dengan varchar 100 sama seperti yang di atas, yaitu tabel dokter. Lalu keluhan. Di sini keluhannya memakai teks, tidak menggunakan varchar dikarenakan keluhan nanti akan panjang. Nah, di sini sama seperti tadi, query berhasil dibuat. Lalu yang ketiga yaitu create table pemeriksaan. Nah, create table pemeriksaan ini itu sebagai penghubung antara tabel dokter dan tabel pasien. Di sini kita masukkan dulu ID periksa. ID periksa dengan primary key, lalu setelah itu ada ID pasien dengan INT tapi tidak menggunakan auto increment atau primary key. Lalu selanjutnya ada ID dokter sama menggunakan INT, dan juga ada anamnesis, di mana anamnesis dan diagnosis ini menggunakan teks. Jadi langsung teks koma, dan ini juga diagnosis teks koma. Lalu di bawahnya yaitu ada foreign key, buka kurung, ID pasien, tutup kurung. Nah, itu referensi itu untuk referensinya dari tabel pasien, dimana foreign key ini nanti akan menghubungkan tabel pasien, tabel dokter, dan juga tabel pemeriksaan. Lalu bawahnya juga sama, kita ketik lagi foreign key, buka kurung, ID dokter dengan referensinya itu dari tabel dokter. Nah, setelah ini lalu
biasa, tutup kurung dan titik koma, lalu klik enter. Di sini udah kelihatan query oke, maka itu udah berhasil, nggak ada error. Untuk memastikannya kita bisa show tables. Di sini terlihat ada dokter, pasien, pemeriksaan. Lalu setelah membuat database, nah di sini saya membuat folder terlebih dahulu dengan nama Opera Climate di Windows. Nah ini saya sudah menambahkan codingan, beberapa codingan, yaitu ada dokter, edit pasien. Nah ini untuk pemeriksaan itu kita akan menghubungkan dengan inner join. Dimana untuk inner join ini rumusnya yaitu menggunakan garis miring terlebih dahulu, lalu read buka kurung join untuk menampilkan nama dokter dan pasien. Nah setelah itu enter, lalu klik tanda dolar, lalu pemeriksaan sama dengan MYSQLi. Lalu jangan lupa underscore query. Nah ini akan otomatis muncul buka kurung. Kita klik lagi MYSQLi, lalu di sini ada con, langsung query, klik langsung ada tanda kutip, lalu kita masukkan select pemeriksaan. Jadi kita akan memilih dari tabel pemeriksaan, lalu masukkan tanda bintang, lalu masukkan tabel pasien dengan apa yang akan diambil, yaitu nama pasien, dan juga dokter dengan yang diambilnya itu dari nama dokter. Nah ini di bawahnya itu masukkan sebenarnya itu masukkan terlebih dahulu from pemeriksaan, jadi diambilnya dari pemeriksaan, lalu join dari pasien, on pemeriksaan, jangan lupa masukkan ID pasien, jadi pemeriksaan titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien, lalu klik enter, lalu ketik lagi join dokter. Di sini kita akan melakukan dokter on pemeriksaan. Nah di sini menggunakan ID dokter. Jangan lupa ID dokter harus sama semua apabila tidak ingin error. Lalu apabila sudah, jangan lupa pakai titik koma, klik enter saja. Terus jangan lupa pakai tanda tanya tutup kurung. Nah ini kita akan lihat ke hasilnya ke localhost. Nah ini hasilnya tadi, ini udah gak ada error. Kita ke tab pemeriksaan, oh ternyata ini tuh ada yang kelewat, kita ke VS Code, lalu kita ke pemeriksaan. Nah di sini saya lupa untuk menambahkan perintah untuk drop down, jadi kita klik dulu, ketik terlebih dahulu ambil data untuk drop down, lalu masukkan pasien sama dengan MYSQLi underscore query buka kurung. Ini ada langsung muncul ya, karena saya nggak tahu. Saya hapus lalu masukkan lagi. Nah ini masukkan juga koma query, nanti
query-nya bakal langsung muncul, otomatis muncul. Lalu select itu untuk kita memilih. Nah, kalau di select jangan lupa untuk menambahkan bintang from pasien. Di sini saya copy, jadi langsung copy paste, lalu ubah yang keduanya itu menjadi dokter. Jangan lupa yang ujungnya juga sama, jadi dokter. Nah, ini langsung kita coba lagi. Oh, ternyata ini ada kesalahan. Oh, yang bagian formnya saya salah ketik, harusnya FR bukan FORM. Jadi kita hapus terlebih dahulu, kita ganti jadi from. Nah, ini otomatis bakal jadi biru. Kita refresh dan ada hasilnya. Ini kita bisa lihat pasien-pasiennya, ada dokter juga. Kita bisa masukkan anamnesis di sini, misalnya gatal-gatal. Lalu untuk diagnosisnya itu misalnya dermatitis. Jadi kita klik tambah, lalu nanti akan langsung nambah di sini dengan ID-nya tuh ke-7. Nah, ini daftar dokter yang tadi berhasil dibuat, bisa diedit juga. Nah, lalu saya akan ke hapus dokter karena kebetulan belum dimasukkan codingannya. Ini saya copy dari hapus pasien lalu dipindahkan ke hapus dokter. Nah, ini yang diubah yaitu ada di delete from pasien menjadi delete from dokter, sama ID pasiennya juga diubah menjadi ID dokter. Nah, jangan lupa yang di bawahnya juga kita ubah jadi dokter titik PHP agar nanti saat dikembalikan akan langsung ke tabel dokter. Ini setelah diubah, kita cek ke web, kita coba hapus. Oke, nah ini udah berhasil dan gak ada error sama sekali. Kita juga bisa tambah dokter di sini, misalnya Salma Agustinisa, spesialisnya itu misalnya penyakit dalam. Lalu kita simpan, ini udah berhasil ditambahkan, otomatis nanti bakal langsung ke sini. Nah, ini daftar pasien juga bisa ditambah. Misalnya seperti nama pasiennya itu Anestia. Nah, untuk keluhannya itu misalnya sesak napas dan cepat lelah. Kita simpan, data pasien berhasil ditambahkan, nanti otomatis ada yang paling terakhir. Kita ke daftar pemeriksaan untuk menambahkan pasien yang tadi. Ini otomatis akan tersambung langsung. Nah, ini setelah kita misalnya masukkan dokter tadi, dokter Nabila, lalu anamnesisnya masukkan yang tadi sesak napas dan mudah lelah. Misal untuk diagnosisnya itu anemia, kita tambahkan ada. Nah, lalu kita juga bisa mencari dokter dengan spesialisnya. Misalnya kita klik dalam. Nah, nanti bakal ada langsung dua dokter yaitu penyakit dalam. Ini kita hapus. Oke, ini berhasil. Terus misalnya kita juga ke daftar pasien, kita cari pasien dengan keluhan sesak napas. Terus kita klik sesak napas, lalu kita klik cari. Nah, di sini sudah muncul 2 pasien dengan keluhan sesak napas.